Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir. Walilladina kafaru birabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakattabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita kembali berkumpul setelah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ada kita yang di Tenggir itu berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul
bersama keluarga kita, istri dan anak kita pada malam hari ini di suasana yang berbeda. Dan harapannya kita di malam hari ini selain juga refreshing, harapannya bisa mengakrabkan bahasa Jawa ini apa? Sedulur tanpa kakak. Jadi sedulur tanpa kakak. Jadi kita ini adalah sedulur yang dikumpulkan dalam forum yang dinamakan halakoh atau UPA ya. Ibu-ibu kan ngertos nggih UPA nggih. Umi mesti kan ada Umi. Unit pembinaan anggota. Jadi apapun namanya, yang penting kita bersama dalam kelompok pengajian ini bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihati, bertolabul ilmi. Kalau di bapak-bapak itu banyak pertanyaan fikih gitu. Dari bapak-bapak itu kadang saya juga belum bisa menjawab dengan sempurna gitu. Tunggu PR nih Pak, saya jawab pekan depan, saya carikan dari sumber-sumber kitab-kitab yang ada. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan penuh kebahagiaan. Kenapa kok bahagia? Ibu-ibu ya bahagia gitu. Walaupun tadi ada yang sudah masak air, masak nasi, masak sayur dibawa ke sini ya. Kalau tidak bahagia itu kadang malah menjadi capek dan tidak ada berkahnya. Tapi ketika kita bisa merasakan kebahagiaan dengan apa yang kita lakukan, maka itu akan bernilai berkah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada cuplikan kita ta'aruf dulu ya, sudah kenal. Ini yang baru keluarganya Pak Tri ya. Kalau di 2 tahun yang lalu kita pas kumpul itu Pak Tri belum gabung. Sekilas saja ya saya perkenalkan gitu. Pak Purwadi dari Ngaglik bersama ibunya namanya siapa? Ibu Sri Rahayu. Saya tidak hafal yang mana. Dan keluarga, putra putrinya, putra putri 2. Oh 3. Putranya? Putra 1, putrinya 2. Kalau ngobrol putra itu teringat tadi itu, saya sama istri dari kemarin rodok bingung gitu ya. Saya itu sudah minjem adik mobil, tapi ternyata itu mobilnya kanggo dan saya bingung golek mobil itu ya. Mobil kantor itu besok alhamdulillah pesanannya banyak. Akhirnya saya ingat mobil DPD PKS Karanganyar itu ada APV ya. Ternyata dipakai Mas Endi. Mas Endi itu hari ini tadi baru nungguin istrinya kelahiran anak yang ke-7 gitu. Lah pulangnya kapan? Pulangnya masih Selasa. Alhamdulillah gowonen sih apa-apa gitu. Jadi kemarin tuh ya rodok bingung. Terus sewa punya ponaan itu ternyata juga dipakai gitu. Jadi tadi rodok bingung tadi. Tapi alhamdulillah dengan mungkin ya diberi kemudahan oleh Allah bisa bersama panjenengan semua di malam hari ini. Tadi ya, jadi Pak Endi itu teman saya itu ya. Itu anaknya tadi itu kelahiran anak yang ke-7 itu saya kaget. Saya kan nggak tahu anaknya berapa itu. Ini putra nomor pinten Pak? Nomor 7 itu kan kaget. Nomor 7. Kemudian yang kedua ini Pak Danang dan Bu Danang bersama putrinya gitu Pak. Satu. Sama Mas Supri ini juga putranya. Mas Supri dan Ibu Sopo jadi bersama putra-putrinya 2. Terus lanjut Pak Wiono pentepang sedanten nih. Kalih Bu Wiono. Bu Wiono kan pun nggih. Bersama putra-putrinya pinten Pak yang ikut? 3. Putranya 2 yang ikut, putrinya 1. Nggih. Niki rumahnya Ngemban.
Wingi wayangan. Lanjut Mas Warno. Mas Warno dan Bu Warno. Bu Warno itu siapa namanya? Nanti Bu bersama dua putrinya ya, bersama dua putrinya. Lanjut ini wajah baru ya. Mas Pion, Mas Joko Yono. Wajah baru ini. Karena potongan rambutnya baru. Semangatnya juga baru luar biasa. Dengan kadang kompor-komporannya di grup itu bikin yang lain itu semangat ya. Luar biasa. Sing penting yakin itu kan. Passwordnya atau apa istilahnya kata-kata mutiaranya itu sing penting yakin gitu. Luar biasa. Lanjut iya. Oh iya Mas Joko Yono dengan Bu Citra Bu Citra. Bu Citra. Ulang ya dari ngapal ya. Yang ikut putra putri 2. Yeah. Semua ikut. Yeah. Yeah. Lanjut Pak Triyono. Pak Triyono dengan Bu Triyono. Bu Triyono yang mana? Oh yeah. Yang ikut putra putrinya? Putra semua. Jumlahnya 2. Yeah. Alhamdulillah. Jangan mau kalah sama Mas Endi tadi. Anaknya 7. Pak Triyono ini ada keunikan khusus nggih. Beliau ini dulu menganut agama Hindu. Nah, itu agama Hindu. Jadi dulu kalau ibadah itu di pura ya. Bali ya itu ya. Kalau pusatnya di Indonesia itu ya Bali gitu. Nanti Mas Yono mending ngusulke kapan-kapan piknikan yang Bali gitu. Itu Pak Triyono. Lanjut ke Pak Maridi bersama putra putri ya. 2 putra putri Mas Anggi dan Mbak sinten? Mbak ya sama Bu Maridi. Bu Maridi namanya sinten? Bu Maridi nggih. Terus lanjut Mas Budi ya, Mas Budi. Mas Budi ini Jati Kuwung rumahnya. Bersama putra putri. Ya, putra 1, putri 1. Ya. Bersama Bu Budi. Enggak tahu namanya juga. Nanti ngumpul ke kakak lho. Kenapa nama-namanya. Terus sama Bu Widya, nggih, Bu Widya dari Mundu ke Mundung Sari, Bu? Mundu, nggih. Bersama putra, nggih. Alhamdulillah. Oh, sudah kerja. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, demikian agar kita saling kenal. Walaupun yo belum hafal namanya, tapi secara sekilas tadi sudah ta'aruf agar mengingatkan kita semuanya bahwasanya persaudaraan itu harapannya bisa berlanjut di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini agar tidak hanya bernilai piknik saja ya, usulan Pak Wiono yonya pengajiannya itu akan saya bacakan ya tentang materi berjudul Jalan Menuju Kebahagiaan. Insya Allah semuanya sudah paham dan sudah bahagia. Sampai sini tadi itu saya hilang bahagianya gitu ya. Karena di sini sudah ditempati oleh rombongan orang lain. Saya tuh kaget, wah berarti kesalahanku gitu. Karena mungkin salah hari atau salah informasi gitu. Ternyata orang yang sudah di sini itu yang salah. Ternyata harusnya di depan. Jadi pas saya sampai sini sama tadi ya, sinten tadi ya? Sama yang rombongan pertama tadi ya, yang Elok, yang Pak Mariti dan keluarga tadi, sini tuh sudah ditempati gitu. Ada 4 atau 3 mobil di depan situ gitu. Jadi saya kaget, wah iso kacau ya acaranya gitu. Tapi ternyata mereka yang salah, alhamdulillah. Akhirnya saya jadi bahagia gitu. Ya, kita lanjut. Nah, semua orang pasti ingin bahagia. Ini ilustrasinya gitu. Kalau wong duit-duitnya sak mono kira arep tuku opo gitu. Duit, Pak. Niki hitung dana amanah nggih sampeyan niki jumlah. Nah, semua orang pasti ingin merasakan kebahagiaan. Jadi
hidup di dunia itu pengennya ya bahagia, pengennya ya seneng, pengennya ya cukup begitu. Nah, selanjutnya bahagia itu ukurannya apa? Tolok ukurnya apain bahagia gitu ya? Apa tadi ya? Yang tadi duitnya akeh gitu. Ya mungkin salah satunya gitu. Bisa bayar SPP, bisa bayar listrik dan lain sebagainya. Bisa usaha dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi ya, kalau seorang ayah itu bahagia itu ketika punya mobil. Sebenarnya saya tadi itu mau saya gambarkan ini kan yang buat baru kemarin ya, jadi rada kemprungsung buatnya. Saya mau ada sapi kan, ada yang peternak, terus ada yang rumah mewah, ada yang dan lain sebagainya gitu. Tapi saya ilustrasikan kalau ayah itu secara dunia itu ketika bahagia itu ketika bisa memiliki Pajero ya. Pajero gitu. Panas di Bonjero jadi. Nah, jadi ketika seorang ayah itu bisa memberikan mobil kepada keluarganya, itu bayangan kita secara umum itu kita bisa membahagiakan gitu. Ini ayah. Kemudian yang ini, nah ini ibu. Terus betul Bu. Ini saya nggak ngiklan kayak Bu Citra ya, tapi monggo nanti kalau mau beli seragam bareng-bareng ya. Gamis baru ya, tas baru, mas-masan baru. Nah, ini mungkin sekilas kalau kita melihat seorang wanita atau seorang ibu itu bahagia itu ketika memiliki ini ya. Apalagi Bu, saya mau membayangkan kemana mau cari-cari gambar itu rada kangelan. Setahu saya ya ini gitu. Mas. Terus oke, bahagia deh berarti gitu. Itu seorang ibu. Nah ini setelah ini, nah ini anak-anak dengan macam-macam usianya ya. Ada yang anak-anak itu kalau yang sudah mulai remaja ya fiction ya, fiction. Ketika punya fiction itu bahagia. Kemudian ini Mio terbaru ini. Nah kemudian ini kalau anak saya yang nomor 4 itu yang pojok bawah ini ya, truk oleng itu ya. Itu bahagianya ra umum itu ya. Truk oleng itu wis ditariki ngalor ngidul itu senengnya ra umum itu ya. Kalau yang nomor 1, 2, 3 yang pojok yang kiri bawah itu susah itu, kalau sudah bawa HP itu luar biasa. Diminta untuk segera mandi, segera sholat itu wangele ra umum itu. Kalau dulu kita itu kan paling dolanane gur bentik, batengklek, delian, apa meneh itu kalau dulu itu. Bal-balan gitu ya. Kalau sekarang kalau HP itu dunia sudah di genggaman gitu. Mau lihat cari apapun juga sudah ada di HP itu. Misalkan ada kita dulu ya, yang mungkin mengalami masa-masa dulu itu ketika belajar itu ngapal gitu ya. Kita itu sampai hafal undang-undang dasar ya, pembukaan Pancasila. Anak-anak sekarang itu nggak hafal nggak apa-apa, nyari di Google itu Pancasila, klik copy paste, terus kemudian ditulis di jawabannya itu selesai gitu ya. Seperti itu. Ya itu kalau anak-anak ya secara umum. Terus yang di pojok kanan atas ini ada orang-orang yang memang dia saat ini memang khusus untuk belajar gitu. Dia bahagia ketika wisuda ya. Harapannya nanti anak-anak kita bisa wisuda, bisa S1 dan bisa ikut berkontribusi dalam menjadikan Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun gharibun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sekilas tentang kebahagiaan. Nanti masih berlanjut. Nah, ini ada contoh-contoh orang sukses dalam hal keduniaan. Ini namanya Elvis Presley ya. Ini tokoh artis lah. Artis dari Kanada kalau nggak salah. Saya juga nggak begitu hafal lagu nih. Ada yang hafal lagu nih nggak ya? Elvis Presley ya, gitu ya. Ini adalah raja rock and roll ya, penyanyi gitu ya. Dia sukses, hartanya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak, tetapi dia meninggal karena overdosis obat terlarang ya. Jadi dia kecanduan obat terlarang. Jadi kalau bayangan kita duit akeh tenar itu bahagia, ternyata menurut Elvis Presley ini nggak bahagia. Malah dia nyari kebahagiaan dengan
ini obat terlarang dan akhirnya overdosis. Walaupun ada dokter yang setelah otopsi itu menyatakan bahwasanya dia tidak overdosis tetapi karena serangan jantung. Tetapi yang beredar info-info berita-berita itu Elvis Presley ini adalah artis yang meninggal karena overdosis. Nah, ini adalah contoh-contoh orang sukses yang ternyata tidak bahagia. Kalau kita harapannya ya sukses ya bahagia. Nah, ini wong Korea ini, Chung Mon-hun ya. Chung Mon-hun ini bukan hanya memiliki mobil, tetapi dia itu yang punya industri mobilnya. Dia mati bunuh diri loncat dari lantai 12 gitu ya. Kalau nggak salah itu kisahnya karena ketahuan menyuap pimpinan negara mana gitu untuk menjual mobilnya. Ketahuan akhirnya dia frustasi terus bunuh diri loncat dari lantai 12. Padahal dia sudah punya industri mobil. Tidak hanya punya mobil satu, tetapi industrinya gitu ya. Ribuan mobil yang dia punya gitu. Tetapi sukses menurut kita ya. Chung Mon-hun ini mungkin kita melihatnya sukses ya, punya uang banyak, punya industri mobil, ternyata dia belum bahagia atau tidak bahagia. Akhirnya bunuh diri loncat dari lantai 12. Naudzubillah min dzalik. Sapa meneh iki Mas gitu ya. Iki macane piye iki? Bu guru enten bu guru, macane piye bu guru? Nggih ngoten niku lah. Ini juga penyanyi nggih. Ini penyanyi saya bacakan. Kurt cobain bunuh diri dengan cara menenggak 50 butir painkiller di rumahnya sendiri, yaitu di Amerika. Sebelum meninggal dia sempat memberikan pesan kepada temannya yang bersama bodah. Kurt cobain menceritakan bahwa dirinya tidak kuat menjadi idola loh. Tidak kuat menjadi idola ya, padahal banyak anak-anak muda sekarang itu pengen jadi idola. Mereka sering membuat video-video di Instagram, terus di-share di TikTok. Itu kan pengen jadi punya follower atau viewer banyak. Joget-joget gitu ya. Kadang saya juga membuka itu kok kadang joget-joget yang gini-gini gitu aneh gitu ya. Sekarang itu pengen terkenal itu aneh. Kemarin di Tawamangu di sini ya Tawamangu. Itu juga ada cewek rambutnya disemir gitu pakai motor dibrong-brong itu terus di-share di Instagram gitu. Dia itu pengen jadi idola. Karena bayangan dia ketika menjadi idola itu bahagia. Tetapi ini Kurt cobain ini namanya. Ini dia itu malah tidak kuat menjadi idola banyak orang karena tidak bebas ketika menjadi dirinya sendiri. Setelah dia bunuh diri itu, setelah minum 50 butir, ini mobil Panamera seket ini ya klenger ini painkiller ini obat apa ini ya? Itu diikuti oleh para penggemarnya gitu. Jadi tidak hanya dirinya yang bunuh diri, tetapi para penggemarnya itu juga ikut bunuh diri. Ini Kurt cobain. Nah ini selanjutnya Adolf Hitler ya. Dia adalah pemimpin Nazi, orang yang paling berkuasa di Jerman pada masanya, mempunyai kekuasaan diktator yang sangat luar biasa. Siapa sangka sosok paling bengis dalam sejarah perang dunia ternyata mengalami depresi hebat ya. Ini orang nomor 1 ya, presiden ya, penguasa juga mengalami depresi ya. Kalau kita pikirkan itu, bayangkan kan presiden itu kan bahagia, punya banyak pelayan, punya banyak harta, punya kekuasaan. Tetapi dia depresi. Kemudian depresinya kenapa? Ini keterangannya. Memang saat itu Hitler ini sudah posisinya memang terpojok gitu ya. Jadi sudah diburu oleh musuhnya ya, pasukan sekutu kalau nggak salah itu. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya sebelum bunuh diri tanya sama dokter ya. Paling penake bunuh diri nganggo apa gitu kan. Nah, ini dijawab dengan mistol dirinya atau bunuh diri dengan pistol dan minum racun cyanida. Nah, ini adalah contoh-contoh anggapan kita bahwa orang-orang sukses itu bahagia, ternyata tidak bahagia. Lah, bahagia itu apa gitu ya? Nah, ketika kita mengembalikan pertanyaan itu kepada diri kita dan kita adalah seorang muslim, maka orang-orang yang menjadi contoh kita adalah para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi.
kunci sukses para sahabat Nabi yang pertama, mereka menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan diri. Para sahabat selalu menghadapi masalah hidup dengan wajar, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu terbebani. Dalam surat 87 ayat 8, dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Ini tuh inspirasi gambar dari mana ini? Jadi saya itu ada grup DPC PKS ya. Di grup itu ada yang sukanya itu mamernya foto pas nih rumah makan gitu ya. Wah, makan sate sih gitu ya, di foto di grup itu. Kemudian ada yang ini, ngirim aku nggak bekal gitu, juga ada ngirim foto itu. Ini istriku ini ya, tak modali dulu cuma mas kawin ini seperangkat alat sholatnya aku bendino digawani makanan dengan menu yang berbeda-beda. Nah ini bahagia, nyora apa jajan ya memang tidak apa-apa ya, tapi yo sesekali gitu. Gue bekal ya nggak apa-apa ya, di samping yo sesuai dengan kantong ya, ngirit, tapi juga membudayakan ini. Mencontoh para sahabat itu orangnya adalah orang yang sederhana gitu. Orang yang sederhana. Bukan maksudnya terus karena kita kurang mampu terus hidup sederhana, tidak ya. Kemarin sudah kita bahas bersama bedah buku tentang agar rezeki datang sendiri ya Pak. Jadi sudah kita bedah bersama bukunya sehingga kita paham bagaimana agar Allah itu memberikan kita rezeki yang melimpah. Kemarin ada beberapa triknya. Kalau belum yo sederhana. Yang kedua, agar kita bahagia, bahagianya tidak hanya bahagia dunia tapi juga bahagia di kehidupan kita setelahnya, yaitu contoh dari para sahabat itu mereka memiliki ilmu yang luas, penuh berkah, dan ilmu mereka bukan retorika, ilmunya mereka jelas ya. Jadi para sahabat itu senantiasa menuntut ilmu. Jadi mari kita di kajian-kajian kita bersama-sama menuntut ilmu. Mungkin saya juga bukan yang paling unggul, bukan yang paling baik, tetapi mari kita bersama-sama saling mengingatkan dalam masalah ilmu ini. Kalau bapak-bapak itu materinya yang pertama itu tentang materi tarbiyah, yang kedua dari kitab Nashahul Ibad, ada tafsirnya, ada kisah Nabi, apalagi Pak? Riyadhus Sholihin. Nah itu walaupun satu pertemuan dibaca satu bab satu ayat, nah itu tidak apa-apa, kita sedikit-sedikit, tetapi ketika sudah tahu kita langsung laksanakan. Dalam surat 35 ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, karena ulama itu banyak ilmunya. Lanjut, yang ketiga, bagi para sahabat amalan hati jauh lebih berat daripada amalan fisik. Di hati mereka ada keikhlasan, tawakal, cinta kepada Allah, raghbah atau keinginan dekat dengan Allah. Hati mereka juga meliputi rahbah, khawatir akan amal-amal yang dilakukan tidak berkenan. Kemudian khosoh, yaitu perasaan takut jika disiksa Allah, jika siksa Allah menimpa dirinya. Jadi para sahabat itu senantiasa khawatir ya. Walaupun sudah puasa, sudah sholat rutin, tetapi para sahabat itu senantiasa khawatir apakah ibadahnya itu diterima. Jangan-jangan hanya ingin mencari pujian saja, hanya ingin mencari status saja. Statusnya, oh ternyata dia orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir dan lain-lain. Maka para sahabat senantiasa berhati-hati dan hatinya itu senantiasa ikhlas, tawakal dan khawatir ketika ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat. Yang keempat, para sahabat itu sengaja mengurangi kenikmatan dunia, menjaga jarak dan menjauhkan diri dari godaan dan kemewahan duniawi. Semua ini membuat mereka dalam ketenangan dan tumakninah dan sakinah, mengurangi kenikmatan dunia. Nah, banyak masalah nih Mas, baru dapat banyak cobaan gitu. Ini saya ada video tentang ketika HHN ya, ketika ada masalah. Kenapa mau HHN?
Hadapi, hayati dan nikmati ya. Jadi walaupun ada masalah tetap dinikmati, tapi ya Mas tetap bahagia ya. Jadi setelah ada kesulitan itu Allah nanti akan memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan gitu. Tadi yang keempat, kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, agar kita bahagia dan mencontoh dari para sahabat Nabi adalah para sahabat itu mereka menempatkan perjuangan sebagai amalan di atas amalan yang lain. Jadi niatnya dalam setiap kehidupannya itu adalah perjuangan. Ya, kita berjuang, kalau ayah ya berjuang untuk keluarga, untuk mencari nafkah, itu perjuangan ya. Ibu juga berjuang sebagai ibu rumah tangga, di rumah menyiapkan segala sesuatunya, pakaian anak-anak, pakaian suami, kemudian masak, nyapu. Bapak ngewain nyapu ora nggih? Umbah-umbah ya. Enggak apa-apa. Pak Antoni ngewaki ora tak kok Bu titik. Ngewaki mboten Bu? Ngejar koni iso ngajar ning ra iso nglakoni. Ya, jadi para sahabat itu menempatkan setiap kehidupannya itu senantiasa untuk perjuangan. Ini sebenarnya ini adalah dalam materi ini sebenarnya jihad. Jadi semuanya itu jihad. Tapi kalau jihad nanti ditangkap Pak polisi. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah perjuangan. Karakter dan moto hidup para sahabat itu adalah perjuangan. Sehingga para sahabat mampu menghilangkan kegundahan, keresahan dan kesedihan. Sebab di dalamnya ada zikir, amal, pengorbanan dan gerak tubuh. Semua itu karena perjuangan adalah jalan terbaik. Jadi kita niatkan kembali bahwasanya kita hidup di dunia ini niatnya adalah berjuang. Ketika kita berjuang maka senantiasa akan berusaha yang terbaik ya. Menjadi ayah ya ayah yang terbaik, menjadi ibu ya ibu yang terbaik, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari kehidupan keridhaan, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan ditunjukkan kepada mereka janji-janji kami Allah, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Demikian malam hari ini kita materi ringan terkait dengan bahagia. Jadi harapannya kita memahami yang keempat, Al-Isra ayat 19, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. 19 Al-Isra 19. Demikian sudah jam 9 kurang 10 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kebahagiaan. Mari kita memahami kebahagiaan itu tidak hanya terkait dunia saja, terkait materi saja, tetapi terkait hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia. Karena manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan kebahagiaan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu harus hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kita agar semuanya bernilai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang di dekat kita akan menjadi senang, akan menjadi gembira, akan menjadi orang-orang yang diharapkan kehadirannya di samping saudara-saudaranya. Kurang lebihnya mohon maaf pada malam hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.